Hai, selamat datang di segmen SSKPB, Serba-serbi Kuliah Profesi Bidan. Segmen SSKPB ini dikhususkan untuk teman-teman yang mau lanjut kuliah pendidikan profesi bidan. Artinya, teman-teman yang sudah lulus D4 kebidanan ataupun sarjana terapan kebidanan. Ya, jadi kalau baru lulus SMA atau SMK, teman-teman lihatnya di playlist calon mahasiswa reguler. Oke? Alasan kenapa aku bikin video ini karena ada salah satu dari teman kita yang komentar kayak gini. Pertanyaan dari Kak Wanda Handayani. Kak, ceritain dong tentang pengalaman pertama kali lanjut kuliah di Poltekkes Jogja. Mulai dari cari tempat tinggalnya gimana, pertama kali masuk prakteknya gimana, dan lain-lain. Soalnya pengen banget lanjut kuliah di Polkesyo, tapi masih kepikiran soal tempat tinggal, kendaraan, dan suasana yang baru. Makasih udah nanya dan udah nunggu kontennya. Oke, jadi di sini aku bakalan cerita tentang pengalamanku dulu waktu kuliah pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja. Cerita ini berdasarkan pengalamanku sendiri yang aku udah alamin dan juga yang aku rasain. Jadi ini bener-bener pure murni pendapat aku. Sebelum aku cerita pengalamanku, aku kasih disclaimer dulu kalau aku bukan asli orang Jogja. Jadi aku bukan domisili Jogja. Untuk pertama-tama, mungkin aku bakalan cerita tentang situasi kota Jogjanya itu sendiri. Daerah Istimewa Yogyakarta itu terbagi menjadi 5 bagian daerah. Yang pertama itu kota Jogja, kemudian Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk Poltekkes Jogja sendiri atau Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau kita sebut Polkesyo aja ya, itu terbagi menjadi 4 kampus. Untuk kampus 1 atau kampus utamanya itu ada di Kecamatan Gamping, adanya di Kabupaten Sleman. Untuk jurusan yang ada di kampus 1 itu berisi jurusan gizi, jurusan keperawatan, dan juga jurusan kesehatan lingkungan. Kemudian untuk kampus 2 itu ada di Kecamatan Tegalrejo, itu adanya di kota Jogja. Di kampus 2 ini ada jurusan kesehatan gigi. Nah, untuk kampus 3 Polkesyo dan kampus 4 Polkesyo ini sama-sama di Kecamatan Mantrijeron, cuman beda daerah. Kalau kampus 3 Polkesyo itu untuk jurusan teknik laboratorium medis, dan untuk kampus 4 Polkesyo itu untuk jurusan kebidanan. Letaknya ada di Jalan Mangkuyudan. Lokasinya di kota Jogja, di tengah-tengah kota, jadi rame, mau kemana-mana deket. Mungkin untuk teman-teman yang pernah ke Jogja ataupun yang belum pernah tapi pasti tahu alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Nah, itu pokoknya deket banget. Kita mau jalan kaki dari kampus ke Alkit juga bisa. Mau naik sepeda, aku pernah sih naik sepeda kayaknya sekitar 5 menitan deh sampai depannya Lengkung Gading. Soalnya ada lampu merah ya, jadi agak lama untuk nyampe alun-alunnya. Di sekitar kampus tuh rame, letak kampusnya aja tuh nggak yang di pinggir jalan besar terus berdiri kampus sendiri tuh enggak, tapi agak masuk ke dalam gitu loh, ke Jalan Mangkuyudannya itu agak masuk. Jadi kampusnya itu terletak di antara rumah warga. Di sekitar situ tuh apa aja tuh deket. Ada kafe, ada hotel, penginapan, terus ada kecamatannya, Kecamatan Mantrijeronnya juga deket situ, ada puskesmas, terus swalayan, pasar. Pokoknya kampus kebidanan tuh letaknya menurut aku sangat-sangat strategis gitu. Kalau untuk masyarakat Jogjanya secara general aja, untuk mayoritas orang-orang yang aku temui, baik itu orang asli Jogja ataupun pendatang yang sama-sama pendatang kayak aku, semuanya baik semua. Semuanya tuh baik, ramah, dan mereka tuh nggak segan untuk membantu, padahal kita nggak saling kenal gitu. Ya sesuai dengan yang teman-teman tahu ya, kalau orang Jogja tuh halus, ramah, ya itu nyata adanya gitu, dan aku udah menyaksikan sendiri. Bahkan terkadang tuh aku sampai kayak heran gitu, kok bisa sih ada orang sebaik ini gitu. Aku sebagai pendatang tuh ngerasa kayak walaupun aku merantau, tapi rasanya tuh kayak datang ke lingkungan keluarga baru. Ya memang kita nggak bisa menyamaratakan baik buruknya seseorang di depan kita ya, tapi kan aku ini cerita pure murni apa
apa yang aku alamin, apa yang sudah aku laluin, siapa yang aku temui. Dan alhamdulillahnya aku selalu ketemu sama orang-orang baik di sana. Gimana caranya aku dapat kos-kosan waktu di Jogja? Jadi pas zamannya aku 2019 itu kan belum ada COVID-19. Jadi semuanya kan tesnya masih dilaksanakan di Jogja. Dan untuk tes itu sendiri, aku berangkatnya sendiri juga ke Jogjanya. Jadi aku naik kereta sendiri, aku cari penginapan sendiri, dan aku memutuskan untuk nginep. Aku selalu nginep kalau tes. Kenapa aku cari kosan itu setelah tes psikotes dan kesehatan? Karena aku mikirnya tuh gini, ibarat ini tuh kayak tes terakhirnya buat masuk profesi gitu. Jadi kalau misalnya aku lolos, ya udah berarti nanti tinggal daftar ulang, udah masuk kuliah. Terus kalau misalnya aku nggak lolos, ya udah berarti selesai gitu. Mumpung aku di Jogja dan aku punya free time yang banyak, jadi aku memutuskan untuk nginep di Jogjanya. Kalau nggak salah 3 hari 2 malam aku nginepnya. Jadi hari pertama memang aku pakai untuk tes psikotes dan tes kesehatan. Terus besoknya aku pakai buat jalan-jalan di Jogja. Terus besoknya sebelum aku pulang, karena keretanya sore, jadi aku pakai waktu hari terakhir di Jogja itu buat nyari kos-kosan. Aku mikirnya kenapa aku cari waktu itu, karena kalau misalnya aku lolos nanti, aku sudah punya pegangan nanti aku bakalan ngekos di mana. Jadi pas nanti aku berangkat ke Jogja, bener-bener berangkat dan bawa banyak barang-barang keperluan kosan, aku nggak perlu repot-repot untuk cari kosan lagi. Pokoknya dari hotel jam 8 pagi, terus aku OTW naik Gojek ke kampus, berhenti di sana, terus aku menyusuri jalan aja, menyusuri gang-gang yang ada di sana sambil lihat-lihat, sambil cari-cari pelang buka kosan, atau biasanya kan kalau kosan kan ada namanya kayak gitu, sambil lihat-lihat. Pokoknya setiap ada orang di luar tuh aku tanya ada kos-kosan cewek di mana aja, terus mereka ngasih tahu. Selanjutnya adalah masalah kendaraan. Kurang lebih 1 bulan pertama masuk kuliah itu aku nggak bawa motor. Jadi kemana-mana ya jalan kaki, atau pinjem sepeda ibu kos, atau pinjem motor ibu kos kalau memang mau pergi jauh, atau ya Gojek. Terus juga kurang lebih 1 bulan pertama masuk kuliah itu kan jadwalnya masih matrikulasi. Jadi kegiatannya adalah masih bolak-balik kampus aja, belum mulai praktek. Jadi kegiatannya ya berangkat dari kosan ke kampus. Nah setelah selesai matrikulasi, terus udah ada jadwal prakteknya, baru aku minta ke orang tuaku untuk ngirimin motor. Nah kalau untuk jasa sewa motor itu sebenarnya banyak banget di Jogja, dan range harganya itu beda-beda ya. Aku nggak bisa matokin harga berapa, cuman yang aku tahu dan yang aku tanya ke temenku yang pernah nyewa itu per harinya itu range-nya antara 35, 50, 75 per motornya. Balik lagi ke spesifikasi dari motor yang disewanya itu apa. Dan kebanyakan dari teman-teman aku yang pernah nyewa itu, mereka tuh nggak pakai jasa sewa gitu loh. Jadi itu tuh cuman antar teman ke teman aja. Jadi dari mulut ke mulut aja. Dari sekelas di angkatanku dulu tuh nggak ada yang nyewa motor tahunan, tuh nggak ada. Terus juga ada salah satu temenku juga, dia kan kuliah di Polkesyo itu dari awal tuh ngambil D4 alih jenjang, terus lanjut ke pendidikan profesi. Berarti dia udah 2 tahun pakai motor itu. Dan pas aku tanya, ternyata dia memutuskan untuk beli motornya itu motor bekas. Pas beli itu katanya harganya sekitar 5 juta. Terus tadinya pas udah lulus profesi, itu motor mau dikirim ke daerah asalnya. Kan dia anak rantau juga, bukan anak Jawa, bukan dari Pulau Jawa, dari jauh. Ongkos kirimnya mahal banget. Dan akhirnya dia memutuskan untuk jual motornya lagi sebelum balik ke daerah asalnya dengan harga 2,5 juta. Jadi ya kalau dihitung-hitung sama aja kayak ongkos sewa motor selama 2 tahun itu sekitar 2,5 juta. Kalau misalnya antar teman itu kan biasanya harga jual motor ataupun harga sewa motornya akan jauh lebih miring. Kenapa kita butuh motor? Karena nanti setelah matrikulasi yang kegiatannya di kampus itu ya kayak belajar biasa di kelas,
Habis itu tuh kita langsung dijadwalkan untuk praktek di lahan, puskesmas, di rumah sakit. Dan itu tersebar, gak cuman di kota Jogjanya aja, tapi kita juga nyebar di kabupaten juga. Kan nanti kita praktek di lahan. Praktek di lahan, kita bikin laporan, konsul sama pembimbing lahan dan juga pembimbing akademik. Jadi nanti kita konsulnya kedua, ke pihak instansi tempat kita praktek sama ke kampus juga. Jadi kita butuh kendaraan untuk konsul ke kampus atau untuk ngumpulin tugas atau untuk kegiatan-kegiatan lain yang mengharuskan mahasiswa yang lagi praktek untuk pergi ke kampus. Jadi motor atau kendaraan itu sangat penting pada saat kita kuliah profesi. Kalau untuk makanan di Jogja gimana? Kalau untuk makanan sendiri, seperti yang teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah baca, kalau Jogja itu ciri khas makanannya adalah mempunyai cita rasa yang manis, dan itu nyata. Tapi nggak semua cita rasa makanan yang ada di Jogja itu manis. Kalau nyari yang gurih pedes gitu juga ada. Kan restoran itu banyak banget, tempat makan tuh banyak banget, kafe tuh banyak banget. Dan yang buka kafe itu nggak cuman orang Jogja aja, tapi para pendatang, orang rantau juga pada buka warung di sana. Jadi udah nggak usah khawatir, nanti juga lama-lama teman-teman bakalan nemuin sendiri tempat makan yang sesuai dengan selera. Kalau ditanya makanannya murah-murah enggak, tergantung tempat jualannya di mana. Tapi kalau yang di sekitar kampus kebidanan itu insya Allah harganya terjangkau semua. Lingkungan, karena kan itu memang lingkungan sekolah dan kantor kan, jadi pasarnya ya pegawai kantor ataupun para siswa dan mahasiswa, jadi murah. Kalau mau belanja gimana Kak? Kalau mau belanja swalayan banyak banget swalayan murah-murah di sana. Kalau yang deket kampus kebidanan itu ada swalayan namanya Maga. Itu kalau aku biasanya belanja di situ. Kalau misalnya mau yang lebih lengkap lagi ada di Mirota. Misalnya teman-teman mau nyari perlengkapan buat kamar, kos-kosan, swalayan Progo. Cerita bagaimana pertama kali masuk kampus. Pertama kali masuk kampus itu rasanya excited banget karena ini kan pengalaman baru ya. Pengalaman baru yang bener-bener aku nggak punya kenalan sama sekali di Poltekkes Jogja. Temen di kelas gak ada, bener-bener nol. Jadi aku bener-bener stranger banget. Seneng banget, nggak nyangka dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dikasih kuliah di Jogja gitu, yang tadinya bener-bener nggak ada ekspektasi sama sekali untuk kuliah di sana. Rasanya tuh seneng dan bersyukur banget, alhamdulillah. Terus kalau untuk kampusnya sendiri, untuk kampusnya sendiri menarik sih karena ya setiap bangunan dari setiap kampus itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Jadi yang aku lihat di kampus Poltekkes Jogja tuh ciri khasnya ya Jogja banget, vibe-nya tuh klasik, unik, pokoknya aksen Jogjanya tuh kental banget di sana. Cerita pertama kali aku praktek, aku itu dulu setelah matrikulasi praktek itu kebetulan dapat puskesmas yang ada di kota Jogja juga. Awal mulanya tuh nervous karena membawa beban nama profesi gitu di lingkungan yang baru. Terus pastinya kan setiap instansi punya kebijakan yang berbeda-beda. Aku kuliah D4 di Jawa Barat, terus ngambil kuliah profesi di Jogja. Itu kan dua daerah yang berbeda, instansinya sama, puskesmas, rumah sakit. Tapi kan kebijakan daerahnya itu berbeda. Kebijakan puskesmas aja, antar puskesmas aja bisa berbeda, apalagi kebijakan antar provinsi itu juga pasti berbeda. Jadi ya pas awal-awal aku sempat bingung, kok kayak gini ya, dulu aku pas kuliah D4 gak kayak gini. Ya semuanya mengalir aja, lama-lama juga kita bisa kok untuk beradaptasi dan akhirnya mengikuti segala prosedur dan pelayanan yang ada di puskesmas sana gitu. Semuanya tuh masalah waktu beradaptasi dan tekad.
semangat, harus tetap semangat. Oke, segitu aja cerita pengalaman aku waktu kuliah di Polkesyo selama di Jogja. Mudah-mudahan bisa ngasih sedikit gambaran ya ke teman-teman yang sekarang mau lanjut profesi juga di Polkesyo. Persiapkan semuanya secara matang supaya mantep ngejalaninnya. Mau susah mau ribet, hajar aja. Pokoknya kita yang penting usaha dulu aja. Hasilnya serahkan kepada Tuhan, minta yang terbaik. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.